Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Pradila Deviati. Oke adik-adik, nah di sini kakak akan bahas soal peneraran umum TPS untuk tahun 2021. Jadi bagi adik-adik yang mau UTBK di tahun besok, silahkan belajar dari sekarang biar persiapan lebih matang, apalagi yang lagi gap year ya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan like, komen, dan subscribe ya, biar kakak lebih semangat bikin videonya. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, untuk soal yang pertama, ya di sini ada soal 1 sampai 7 dengan satu teks yang sama, di mana soal nomor 1 berbunyi, berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita baca dulu paragraf pertama. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan pelengkapannya, sumber belajar seperti buku, alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Oke, kita lihat option A. Kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Oke, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan kah? Bukan ya, karena kurikulum di sini termasuk kategori sarana penunjang sistem. Oke, berarti salah. Kita cek nomor B. Buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Oke. Bukan ya, karena kurikulum itu termasuk kepada sarana penunjang sistem. Oke, jadi salah. Yang C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Benar, karena kan di sini dijelaskan ya di kalimat 2 terakhir bahwa penyedia sumber daya itu meliputi alat bantu mengajar. Oke, jadi benar ya, kita simpan dulu. Yang D, tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidik. Oke, tenaga pendidikan katanya termasuk sumber daya pendidikan. Salah ya, tenaga kependidikan itu termasuk kepada sarana penunjang. Oke, salah juga. Yang E, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Oke, salah ya, dia bukan satuan pendidikan di sini. Sementara dana pengelolaan itu yang memadai itu termasuk kepada penyedia sumber daya pendidikan. Oke, jadi yang sesuai dengan paragraf pertama itu adalah jawabannya option C. Oke, next soal selanjutnya. Berdasarkan paragraf pertama, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, di sini option A, komponen-komponen sistem pendidik tidak dapat berfungsi. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena kan di situ dijelaskan keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan pendidikan. Ya, termasuk kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Jadi penyediaan sumber daya pendidikan itu meliputi gedung dan perlengkapan sumber daya seperti buku, alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Jadi dia tidak akan berfungsi baik kalau dana pengelolaannya tidak memadai. Nah, oke, itu terdapat juga di kalimat terakhir di paragraf pertama. Yang nomor B, sistem pendidikan tidak memiliki satuan pendidikan. Salah ya, karena di paragraf pertama itu dan kalimat pertama kan dijelaskan juga keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung kepada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Oke, yang C, sumber daya pendidikan tidak memiliki kelengkapan. Salah juga ya, karena di sini sumber daya pendidikan itu dia memiliki
gedung dan perlengkapannya. Jadi kelengkapan atau pelengkapnya juga dijelaskan di sana. Jadi option C salah, tidak sesuai dengan paragraf. Yang D, tenaga kependidikan tetap dapat fungsi. Salah ya, karena kan tadi kan dibilangnya kalau tidak memadai, otomatis tenaga kependidikannya tetap tidak dapat berfungsi dengan baik, kayak gitu. Sedangkan E, sistem pendidikan tidak memiliki kurikulum. Oke, ini juga salah karena sistem pendidikan itu termasuk sistem pendidikan itu tidak masuk ke kurikulum. Sistem pendidikan tidak memiliki kurikulum. Pastinya sistem pendidikan memiliki kurikulum. Itu udah tergambar di paragraf pertama itu kan, katanya di sini kan keberhasilan sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya itu bergantung kepada satuan-satuan pendidikan, di mana sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum. Jadi kurikulum itu termasuk kepada sistem pendidikan juga. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Next, soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun rupiah, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Ya, berdasarkan paragraf 2 kita baca dulu. Pemerintahan menunjang keberhasilan sistem pendidikan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% itu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492, triliun atau 20% dari belanja negara yang mencapai 2.461,1 triliun rupiah. Adapun target yang dicapai tahun ini adalah penerima program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta siswa. Bantuan operasional setelah BOS 51 juta siswa dan beasiswa bidik misi 472.000 mahasiswa. Selain itu, untuk pembangunan 56.000 ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR maupun melalui dana alokasi khusus. Dana anggaran pendidikan Indonesia tahun 2011 sampai 2019 sesuai dengan gambar 1. Oke, adik bisa juga lihat ya pada gambar 1. Oke, berdasarkan paragraf 2, itu kira-kira jawaban yang paling mungkin benar yang mana? A. Pemerintahan melaksanakan isi konstitusi negara. Nah, ini juga benar ya. Kenapa? Karena isi konstitusi negara itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Pada pasal 49 ayat 1 gitu. Jadi kita simpan dulu ya jawabannya. Yang B, pemerintah tidak memperbaiki ruang kelas yang rusak. Nah, ini menjebak ya, karena itu kan juga dijelaskan pada kalimat 1, 2, 3, 4 ya. Pada kalimat 4 dari bawah itu kan dijelaskan selain itu untuk pembangunan 56.000 ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan. Jadi kan di sini kan nggak dibilang bahwa pemerintah tidak memperbaiki ruang kelas yang rusak, tapi dia cuma memberikan pembangunan 56.000 kelas untuk Kementerian Pendidikan. Jadi tidak sesuai ya. Kalau yang option C, pemerintah membayar gaji pendidik dengan dana APBD. Salah ya, bahwa gaji pendidik itu dibayar dengan dana APBN dan itu terdapat pada kalimat nomor 5 dari paragraf 2. Oke, kita lihat nomor D. Pemerintahan menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Oke, ini terdapat pada kalimat yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492,5 rupiah triliun atau 20% dari belanja negara yang mencapai
Rp2.461,1 triliun. Jadi di sini tuh dia bukan menaikkan anggaran tetapi sudah sesuai dengan anggaran yang diberikan. Oke. Sesuai anggaran yang diberikan, udah ada dananya. Jadi alokasi dana untuk anggaran tersebut udah jelaskan sebesar 20%, bukan menaikkan anggaran. Oke, berarti salah. Yang E, pemerintah menetapkan undang-undang terbaru untuk menunjang sistem pendidikan. Tidak, karena pemerintahan tidak ada menetapkan undang-undang terbaru, karena undang-undang yang ditetapkan di situ udah jelas ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan itu bukan undang-undang terbaru. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Next, nomor 4. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai anggaran pendidikan? Oke, di sini kan alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492, triliun. Nah, jadi anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Kira-kira salah ya? Karena di sini nih, jadi dia bukan disimpan sebagai dana alokasi khusus ya, tapi direalisasikan nantinya ya. Oke, lalu yang B, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 20,1 juta siswa melalui dana BOS. Nah, jadi ini nih tidak sesuai. Diberikan oleh bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu adalah 57 juta siswa. Oke, jadi salah ya. Yang C, anggaran pendidikan sebesar 57% akan dihibahkan Kementerian Agama. Nah, di sini tidak dijelaskan 57% ya. Yang ada malahan di sini tuh 57 juta siswa. Jadi nggak sesuai ya. Yang D, anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung kelas. Nah, salah juga karena di sini tuh bukan 56.000 gedung sekolah, tapi 56.000 ruang kelas. Oke, yang E, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 472.000 mahasiswa sebagai beasiswa. Nah, ini baru benar karena udah terjelaskan di situ ya, beasiswa bidik misi 470.000 mahasiswa. Jadi ini kalau nggak hati-hati nih, semuanya bisa jadi benar kayak gitu ya. Emang harus hati-hati. Untuk penerapan umum kelihatannya simpel tapi sangat mengecoh soalnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah option E. Next, soal nomor 5. Berdasarkan gambar 1, pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 450 triliun? Nah, dari bisa lihat gambar 1 itu kalau mencapai melebihi 450 triliun ya udah pasti 2019 ya. Karena 2018 itu masih sekitaran 450 kurang. Oke. Jadi jawabannya adalah option E. Next, soal nomor 6. Berdasarkan gambar 1, pada tahun berapa anggaran pendidikan menunjukkan angka terendah? Nah, kita lihat bahwa dari tahun 2011 sampai 2019 semuanya meningkat. Ya, tidak ada naik turun. Karena meningkat semuanya, maka yang paling terendah itu udah pasti adalah tahun 2011, yaitu option A. Next, soal nomor 7, soal yang terakhir. Berdasarkan gambar 1, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? A, anggaran pendidikan Indonesia tidak meningkat setiap tahun. Salah ya, karena itu udah pasti dia meningkat. Oke, yang B, anggaran pendidikan Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2016. Tidak juga, karena kan tadi sudah dijelaskan dia meningkat. Oke, yang C, anggaran pendidikan Indonesia berada pada rentang 200 sampai 500 triliun. Salah ya. Karena ini anggarannya 250 sampai 500. Yang di anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Nah, ini benar ini karena kan naik aja semuanya dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Yang E, anggaran pendidikan Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak mengalami peningkatan. Salah besar ya, karena itu udah jelas nampak grafiknya dia meningkat. Jadi kesimpulan jawaban yang benar adalah option D. Oke adik-adik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada kalian ingin request, silahkan aja komen di kolom komentar. Hati-hati dalam menjawab soal penerapan umum, kelihatannya sepertinya simpel ya, tapi di sini kita harus berpikir cepat dan
dan harus fokus intinya. Kalau nggak fokus nih bisa jadi jawabannya benar semua nih. Oke adik, sekian dulu video kita kali ini, ditunggu part selanjutnya. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.